warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya izin perkenalan diri, saya Muhammad Muhammad Farisi. Saya dari Perguruan Tinggi Latan Samaskiro, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, jurusan akuntansi. Dan kebetulan minggu ini saya ada tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Edi Sutanto. Beliau menugaskan saya untuk membuat sebuah video tentang edukasi mata kuliah audit. Sesi pertama yaitu kita di sini akan sharing tentang yang namanya audit dan akuntansi, karena audit dan akuntansi ini sangat berbeda sekali. Nah, sebelumnya Pak Tegar mau nanya, apa yang Bapak ketahui tentang audit itu sendiri dan akuntansi? Audit, kata audit. Kalau audit itu kan audit berarti audit ya. Berarti audit berarti memeriksa ya. Memeriksa pokoknya. Audit itu pengertiannya memeriksa. Ya, Bapak tahu. Terus kalau akuntansi mungkin kayak tulisan-tulisan gitu ya. Jenis tulisan atau bikin laporan atau gimana, mungkin itu. Oh, seperti itu Pak. Ya. Oke, dari penjelasan Bapak tadi memang benar bahwa audit itu adalah suatu pemeriksaan, dan akuntansi tadi Bapak juga udah ngejelasin bahwa akuntansi itu adalah kegiatan yang mencatat, yang membuat laporan ya. Nah, jadi berdasarkan pengertiannya audit dan akuntansi itu berbeda. Jadi audit itu adalah proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti terkait informasi tentang laporan dan menyajikan laporan keuangan untuk disesuaikan dengan kriterianya masing-masing. Nah, jadi kriterianya itu dinilai dari prosedur yang ada gitu, yang ada di dalam perusahaan. Terus seorang auditor juga harus memiliki sikap kompeten dan independen. Itu yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Sedangkan akuntansi adalah proses kegiatan mencatat, menjurnal, menyiapkan laporan, serta memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu keputusan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pernyataan yang Bapak ketahui tadi sudah benar ya, secara garis besar bahwa audit itu adalah sebuah pemeriksaan dan akuntansi itu sendiri adalah membuat laporan keuangan. Nah, itu secara garis besar udah benar. Sebelum kita mempelajari audit, tentunya kita harus paham dulu tentang akuntansi kan Pak. Tadi kan seperti yang udah dijelaskan secara pengertian bahwa seorang auditor itu harus paham dulu kan tentang akuntansi. Bagaimana dia mau mengaudit tapi dia belum paham tentang akuntansi itu sendiri. Nah, dari itu untuk sesi selanjutnya kita langsung kita belajar tentang akuntansi terlebih dahulu, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menjurnal suatu transaksi, dan nanti kegiatan menjurnal tersebut yang akan menjadi suatu landasan untuk membuat prosedur audit itu sendiri. Oke, kita langsung saja bagaimana cara kita menjurnal suatu transaksi atau mencatat suatu kegiatan perusahaan yang nantinya bakal menjadi bahan untuk audit kita. Sebelum kita masuk ke transaksi, kita harus paham dulu Pak tentang saldo normal serta akun-akunnya, kita kenali dulu ya. Nah, makanya tadi saya belum jelaskan gitu ya tentang akun apa aja gitu yang harus kita debit dan yang harus kita kredit. Oke, kita yang langkah pertama harus mengenali tentang saldo normal terlebih dahulu, yaitu dimana saldo normalnya kita sebelum memahami saldo normal harus paham dulu bahwa akuntansi ini adalah ada dua penggolongan, yaitu aktiva dengan pasiva. Nah, dimana aktiva dan pasiva ini harus diseimbangkan Pak.
Nah, jadi Aktiva sendiri itu memiliki akun-akun yang berbeda tentunya dengan Pasifa. Nah, di mana Aktiva ini memiliki beberapa akun. Nah, diantaranya ada aset, itu adalah akun dari Aktiva. Sedangkan Pasifa ada 4 jenis. Diantaranya ada liabilitas, pendapatan, terus ekuitas, dan beban-beban. Oke, dari kelima akun itu adalah dari akun Aktiva dan Pasifa. Oke, dari kelima tersebut memiliki saldo normalnya sendiri, Pak. Jadi misalnya kalau bertambah gitu, dia di mana taruhnya. Nah, di sini kita harus dipahami. Nah, akun aset sendiri itu saldo normalnya ada di debit. Nah, kalau untuk liabilitas itu liabilitas, pendapatan dan ekuitas itu saldo normalnya di kredit. Dan yang terakhir beban-beban itu saldo normalnya di debit. Nah, jadi kita cukup menghafalnya dengan 5 jari kita aja, Pak. Jadi saldo normal di debit mana? Tinggal gini. Aset dan beban. Saldo normalnya di kredit mana? Ini. Jadi tinggal liabilitas, pendapatan, dan ekuitas. Nah, itu tadi dalam penggolongan saldo normal. Nah, akun apa aja sih yang ada di aset atau harta itu sendiri? Nah, jadi aset itu banyak sekali Pak akunnya. Anaknya gitu. Jadi ada kas, ada peralatan, ada persediaan gitu. Nah, dan yang lainnya itu adalah akun-akun yang ada di dalam aset sendiri. Seperti tadi yang ada di persediaan. Nah, itu masuknya ke dalam aset ya, Pak. Terus ada lagi dalam akun apa namanya? Liabilitas itu seperti hutang dagang dan hutang yang usaha gitu. Nah, itu adalah akun dari liabilitas. Pendapatan ya seperti pendapatan penjualan, nah itu akunnya. Terus kalau ekuitas itu sebenarnya adalah modal gitu. Terus kalau beban misalnya kayak beban ongkir, biaya beban penjualan, nah itu biasanya penggolongan dalam akun-akun itu sendiri. Nah, udah paham sampai situ Pak? Dalam penggolongan akun. Oke, jadi tadi dalam transaksi tersebut pembelian persediaan secara kredit ya. Berarti persediaan itu akun apa? Akun aset berarti ya. Oke, berarti dari pembelian tersebut yang kita terima adalah persediaan. Dan yang bertambah itu adalah hutang. Oke, berarti akun yang berpengaruh adalah persediaan pada hutang dagang. Nah, pembeliannya misalnya berapa ratus ribu, misalnya 500 ribu ya. Nah, misalnya 500 ribu, kita di sini kita sistem pencatatannya pakai sistem pencatatan cash basis ya Pak. Jadi sebenarnya di akuntansi itu sendiri memiliki dua sistem, accrual basis sama cash basis. Jadi accrual basis itu tidak langsung dicatat karena belum adanya pembelian secara tunai. Tapi kalau untuk cash basis itu sendiri diharuskan pembelian tunai itu sendiri gitu. Tapi kebalik Pak, mohon maaf. Jadi accrual basis itu adalah pembelian pencatatan yang dicatat gitu. Walaupun si transaksi itu belum dibeli secara tunai. Tapi kalau cash basis itu dicatatnya berdasarkan pembeliannya secara tunai gitu. Sesuai dengan kejadian. Tapi kita balik lagi tadi pakai cash basis tapi itu enggak sesuai, berarti kita di sini pakainya accrual basis saja Pak. Jadi pencatatannya kita catat dulu kegiatan tersebut gitu, nanti pada saat nanti dibeli secara tunai baru kita nyatat lagi gitu. Kita pakai accrual basis. Oke, kita pakai yang accrual basis. Jadi dalam jurnalnya pada tanggal 1 adalah persediaan pada hutang dagang sebesar 500.000. Oke, berarti yang di debit. Nah, dalam jurnal ini unik Pak. Jadi yang harus kita masukkan adalah yang kita debit dulu. Baru tadi kejadian yang tadi berarti dalam tabel gimana nih?
dalam jurnal berarti jurnal persediaan yang di berarti debit itu termasuknya adalah persediaan. persediaan itu berarti kredit ya, Di debit dong. di debit ya. Ya, karena aset kita bertambah kan gitu, persediaan kita bertambah. Oh iya. Kita kan membeli gitu, otomatis aset kita bertambah. Oke. Terus selain itu yang dikredit, Utang berarti Nah. dikredit. hutang kan masuknya ke liabilitas, Iya. saldo normalnya dikredit. Kredit. Nah, apabila dia bertambah berarti Jadi catatnya di debit. kredit Udah dong. kredit ya. Kan tadi mengingat saldo normal tadi kan Oh iya, kalau liabilitas bertambah hutang iya. di Oke. kredit. Oke. Pokoknya Nah. kalau berkurang berarti dia Di misalkan hutangnya berarti debit ya lah. debit. Tapi kalau lebih dia kredit. Iya, Begitu juga persediaan tadi. Iya. Kalau misalkan dia bertambah berarti Di dia debit. kan normal kan debit, Ya. berarti debit. Kalau berkurang dia di kredit. Nah, Oke. seperti itu. Secara Oke, tabel. lanjut. Next transaksi selanjutnya. Misalnya dalam perusahaan kita dapat pendapatan tuh Pak, ya dapat pendapatan dari penjualan kita gitu, selama sebulan, selama 5 hari. Pada tanggal 6 kita menerima pendapatan atas penjualan ya sebesar 1 juta gitu. Contoh lain berarti ya ini ya. Ya, contoh lain, tanggal 6 kita mendapat pendapatan, keuntungan gitu sebesar 1 juta. Nah, transaksi apa sih yang harus kita tambahkan dalam jurnal? Berarti kas sama pendapatan. Oke, betul. Berarti kasnya kita kalau kasnya bertambah berarti dia lari ke debit. Oke. Terus Jadi sama pendapatannya dia kan berarti bertambah juga ya. Iya. Berarti di kredit. Oke, mengingat saldo normal tadi ya. Iya. Oke, betul sekali Pak. Jadi benar ya kayak yang seperti Bapak saya sampaikan bahwa setelah kita menerima pendapatan yang bertambah itu adalah kas kita dan pendapatan. Nah, belajar tentang jurnal, kita langsung bahas mengenai tentang prosedur audit gitu. Apa saja sih yang ada di dalam audit gitu. Oke. Yang ada di dalam audit di sini kan tadi adalah sebuah proses mengumpulkan bukti gitu terkait informasi keuangan ya Pak ya. Nah, di mana sebelum pihak auditor tersebut gitu meminta atau mengumpulkan bukti tersebut, pihak auditor tentunya akan meminta kepada pihak ketiga yaitu asersi. Nah, asersi di sini adalah auditor tersebut meminta kelengkapan data gitu yang ada di perusahaan tersebut gitu. Karena memang yang dibutuhkan oleh seorang auditor itu adalah bukti-bukti yang lengkap gitu, yang valid. Nah, baru di situ pihak auditor bisa melanjutkan untuk meneliti atau memeriksa laporan keuangan tersebut gitu. Nah, di dalam audit sendiri, setelah audit itu sendiri memeriksa gitu laporan keuangan dan sampai akhir, audit itu sendiri akan memberikan sebuah laporan tentang opini. Nah, di mana opini tersebut nanti dimasukkan ke dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di situ dimasukkannya opini tersebut. Nah, opini tersebut ada 5 Pak, ada 5 jenis gitu. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Terus ada juga wajar tanpa pengecualian dengan paragraf. Terus ada juga opini tidak wajar. Dan yang terakhir ada auditor tidak memberikan opini. Terus tadi. Jadi ada 5 macam opini yang akan disampaikan oleh seorang auditor terkait hasil pemeriksaan auditor terhadap laporan keuangan itu sendiri. Nah, di mana opini wajar tanpa pengecualian ini diartikan sebagai bahwa laporan keuangan yang udah diperiksa itu sesuai gitu dengan prosedur yang ada. Terus kalau untuk misalnya opini dengan pengecualian, nah di mana nanti laporan keuangan tersebut memang sudah sesuai dengan laporan keuangan tersebut gitu, cuma harus dilengkapi gitu. Nah, tapi ada syaratnya gitu. Terus yang ketiga wajar tanpa pengecualian dengan paragraf. Nah, nanti
laporan keuangan tersebut berarti sudah sesuai memenuhi standar, tapi dikuatkan dengan paragraf gitu. Terus ada juga Pak yang keempat, opini tidak wajar. Nah, opini tidak wajar ini adalah opini yang diberikan oleh auditor bahwa laporan keuangan yang udah diteliti itu ada permasalahan yang cukup serius. Gitu. Nah, maka dari itu nanti auditor akan melaporkannya. Terus ada juga auditor tidak memberikan opini karena auditor merasa tidak memiliki kelengkapan data pada saat memeriksa, atau auditor tidak menemukan nih bukti-bukti yang valid gitu. Nah, itu tadi terkait tentang opini-opini tersebut. Oke, kita lanjut ke prosedur audit. Bagaimana langkah-langkahnya? Di sini model prosedur audit itu sendiri dan risiko audit ada beberapa di sini, yaitu yang pertama pengujian pengendalian. Nah, di situ auditor akan menguji sistem pengendaliannya terlebih dahulu. Terus yang kedua, auditor akan melakukan pengujian substansif atas transaksi-transaksi yang ada di laporan keuangan. Terus ada juga audit nanti akan melakukan prosedur analitis atau melakukan prosedur untuk melakukan penemuan permasalahan tadi. Terus ada juga pengujian atas rincian saldo. Nanti transaksi-transaksi seperti ini yang sudah kita buat itu diteliti lagi Pak. Dicek ulang. Nah, dicek ulang dari mana asalnya. Nah, maka dari itu kita harus paham dulu seperti tadi bagaimana transaksi itu terjadi. Dan yang terakhir ada auditor akan mengumpulkan hasil bukti yang tepat mencakup menurut pemeriksaan yang dia dapat. Nanti di hasilnya, opininya bakal disampaikan di CALK tadi atau catatan atas laporan keuangan. Nah, baik, dari transaksi tadi ya, misalnya kita udah melakukan pengujian pengendalian nih, udah sukses, udah lengkap datanya, langsung ke pengujian substansif transaksi-transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan. Nah, kita udah ngecek segala macam, terus kita ngelakuin prosedur analitis. Kita udah ngelakuin segala macam persiapan. Dan yang keempat, kita melakukan pengujian rincian saldo. Nah, misalnya di sini ada transaksi nih seperti tadi ya. Ada pembelian barang secara kredit ya. Nah, kita diteliti nih, apakah benar gitu pembelian tersebut terjadi. Ya. Nah, kita cara mengetahuinya dari mana? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah melihat laporan keuangannya tersebut. Nah, kita teliti dari laporan keuangan, kertas kerja, neraca, penggolongan akun atau buku besar umum. Biasanya sih kalau di perusahaan saya itu, iya, walaupun kita pembelian secara kredit, iya, biasanya ada jenis kertas itu. Oh, kayak faktur. Iya, biasanya faktur. Ada faktur. Iya, Ya. Nah, itu nanti diperiksa di dalam faktur itu sendiri sebagai bukti tadi Pak gitu. Nah, nanti diperiksa bukti tersebut untuk kelengkapan data, nanti diperiksa, nanti di situ apakah sesuai gitu pembelian tersebut dicatat ke dalam jurnal tersebut. Enggak, karena di situ kan memang tertera tanggal berapa, Nah, barangnya apa, warnanya apa, kuantitinya berapa, itu semua kan ada di situ. Nah, bukti itu Dari bisa menjadi mana dasar audit untuk memeriksa. Nah, setelah misalnya tadi persediaan pembelian persediaan secara kredit. Nah, maka yang dicari oleh audit adalah buktinya terlebih dahulu yang akan dicari. Misalnya ada faktur. Ya, nah, faktur itunya yang dicari. Kalau misalkan nggak ada, nah itu yang menjadi permasalahan. Nggak bisa di audit misalnya. Ya, bisa jadi audit tersebut tidak akan memeriksa atau menjadi opini tidak wajar. Jadi permasalahan yang kontroversi. Oke, ada sekilas saya sampaikan. Semoga dengan adanya edukasi ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi ya Pak ya. Semoga dengan adanya konten ini gitu bisa memberikan wawasan untuk teman-teman gitu, teman-teman ya. Masyarakat yang inilah yang di luar kuliah mungkin mereka kan yang kuliahnya mungkin nggak spesifik kan bisa akuntansi, mereka yang nonton bisa tahu. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari
video kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.